Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 3, Basic Function. Sekarang kita memasuki subbab yang ke-9, yaitu Google Function. Di sini kita akan bahas function khusus dari Google Sheets. Kenapa dinamakan function khusus? Karena memang beberapa function di sini hanya ditemukan di Google Sheets, tidak di spreadsheet yang lain. Oke, kita langsung ke next slide. Di sini sudah ada daftar dari Google Function, lalu ada keterangannya. Kita akan langsung praktekkan di sini. Kita mulai dulu dari array formula. Array formula ini gunanya untuk membuat value menjadi data array. Jadi, dari tadinya data bukan array, akan dirubah menjadi data tipe array. Jadi akan langsung ke bawah satu kolom, atau langsung satu row ke kanan. Supaya lebih jelas, kita langsung praktekkan di Google Sheets. Di sini sudah ada tabel, nama barang, kategori, dan harganya. Kita mau coba duplicate data di sini ke tabel sebelah sini. Kita coba menduplikat dengan cara biasa, lalu kita coba juga menduplikat dengan array formula. Jika kita duplikat dengan cara biasa, maka akan seperti ini. Sama dengan kita select selnya, lalu kita drag ke kanan dan ke bawah. Ini dengan cara biasa. Misal ada tambahan data. Misal di sini buah alpukat. Kategori buah. Harganya 13.000. Nah, kita perlu drag lagi datanya. Kita drag lagi seperti ini. Ini untuk cara biasa. Sekarang kita coba menggunakan array formula. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Sama dengan saya select range-nya sampai kolom C. Jadi saya select-nya keseluruhan dari A2 sampai C ke bawah. Lalu saya pakai array formula. Array formula itu ada shortcut-nya, yaitu Ctrl Shift Enter. Nah, nanti muncul otomatis array formula. Lalu kita enter. Nah, maka akan langsung otomatis membaca satu row dan membaca satu kolom. Jadi dari tadinya datanya cuma satu sel di E2 akan berubah menjadi data tipe array, langsung ke sel yang lain sesuai dengan yang kita select. Misal kita tambah tadi alpukat, kategori buah, harganya 13.000. Di sini juga akan otomatis terduplikat kalau menggunakan array formula. Selanjutnya, ada dua function yang berhubungan dengan bahasa, yaitu detect language dan Google Translate. Kalau detect language ini gunanya untuk cek nih, bahasa apa yang digunakan pada suatu sel atau range. Sedangkan Google Translate untuk mentranslate value dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sekarang kita mau coba detect language dari bahasa yang ada di sini. Kita mau tahu nih, teks ini, 3 teks ini adalah bahasa apa. Lalu kita coba juga untuk mentranslate dari 2 teks di sini yang bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Kita mulai dari yang detect language. Sama dengan detect language. Kita select selnya, lalu enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, maka di sini akan terbaca yang ini adalah bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Jepang. Nah, di sini pakai kode. Indonesia itu ID, Inggris itu EN, Jepang itu JA. Kalau teman-teman mau tahu kode apa saja yang ada di Google Sheets,
teman-teman bisa buka link di bawah ini. Di link ini, teman-teman bisa lihat nih, ada daftar dari negara, lalu kode bahasanya di Google Sheets. Kita lanjut, kita mau coba translate dua teks di sini ke bahasa Indonesia. Misal kita langsung pakai sama dengan Google Translate. Kita select selnya, enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, secara default, dia akan mentranslate ke bahasa lokal yang kita pilih. Karena di sini Google Sheets milik saya menggunakan lokal United Kingdom, maka akan ditranslate ke bahasa Inggris. Jika teman-teman mau mentranslate ke bahasa tertentu, perlu tambahkan argumennya. Yang ini saya hapus, yang ini saya tambahkan argumen, koma. Ini kan bahasa Inggris ya. Jadi saya masukkan kutip, lalu kode Inggris, yaitu EN. Lalu koma, saya mau translate ke bahasa Indonesia. Jadi masukkan kode ID. Lalu enter. Maka dia akan translate dari Inggris ke Indonesia. Yang ini saya drag ke bawah. Nah, ini EN-nya perlu diganti menjadi JA. JA. Maka dia akan translate dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Misal teman-teman bingung nih, ini bahasa apa ya? Teman-teman nggak tahu nih. Teman-teman bisa kombinasikan Detect Language dengan Google Translate. Kita coba ya. Sama dengan Google Translate, select selnya, koma, Detect Language, select selnya, koma, kutip, ID, kutip tutup, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kalau ini lebih enak nih, karena dia akan langsung detect language-nya secara otomatis. Sangat membantu teman-teman ketika bingung atau tidak tahu teks aslinya adalah bahasa apa. Selanjutnya ada function image. Ini gunanya untuk menyisipkan gambar dari web ke dalam sel pada Google Sheets. Di sini kita mau coba menyisipkan logo Google Sheets dari Wikipedia ke Google Sheets di sini. Langsung saja, sama dengan image. Lalu kita ke gambarnya, klik kanan, lalu pilih copy image address. Nah, lalu ke sini lagi, gunakan kutip, kita paste URL-nya, kutip tutup, koma. Teman-teman bisa pilih modenya 1 sampai 4. Kalau 1 artinya membuat gambarnya pas di sel dengan memperhatikan aspek rasio. Kalau 2, membuat gambarnya pas di sel tapi tidak memperhatikan aspek rasio. Kalau 3, berarti ukuran gambarnya sesuai dengan ukuran yang asli. Kalau 4 adalah custom. Teman-teman bisa atur ukuran tinggi dan lebarnya. Jadi tinggi dan lebar hanya bisa digunakan ketika teman-teman memilih mode 4. Kita coba dulu dari mode 1. Kita masukkan 1. Lalu enter. Di sini gambarnya memenuhi sel, tapi memperhatikan aspek rasio. Nah, jadi dia gambarnya pas. Aspek rasionya tidak berubah. Berbeda jika kita pilih modenya 2. Misal di sini saya ganti 2. Nah, dia pas di sel, tapi benar-benar stretch. Aspek rasionya tidak diperhatikan. Yang penting dia stretch ke selnya. Lalu misal yang 3. Kalau 3 ini ukuran asli dari image-nya. Nah, ini kan image sebesar ya, sebesar ini. Maka dia akan menggunakan ukuran asli sebesar yang tadi itu. Jadi di sini kepotong ya, karena terlalu besar nih gambarnya. Satu sel nggak bakal muat.
Lalu misal kita pakai yang custom, yaitu 4, koma, kita masukkan tingginya. Tingginya misal saya mau 600 pixel, koma, masukkan lebarnya. Misal lebar saya mau 450 pixel, lalu enter. Nah, ini masih kebesaran ya. Saya kecilin. Jadi 300 tingginya, lebarnya 100. Nah, ini ukuran custom sesuai yang kita atur. Mau tingginya berapa pixel dan lebarnya berapa pixel. Bisa teman-teman sesuaikan. Kalau rekomendasi saya tetap menggunakan mode 1. Mode 1 saja. Lalu kita atur saja manual ukuran selnya. Kita cari mana yang pas untuk gambarnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, mode 1 ini adalah mode yang paling baik. Tapi tergantung dari teman-teman sendiri. Lebih suka pakai mode yang mana. Selanjutnya, kita ke function sparkline. Function sparkline ini gunanya untuk membuat mini trendline atau membuat mini chart pada sebuah sel. Jadi kita bisa buat chart tapi di dalam satu sel saja menggunakan function sparkline. Langsung saja kita praktekkan di sini. Kita mau buat chart dari data laba per kota. Ini datanya. Misal Jakarta dari Januari sampai Desember. Tangerang Januari sampai Desember. Dan kota Bogor. Jadi ada 3 kota, mau kita buat chart labanya. Langsung saja kita pakai function sama dengan sparkline. Kita select range-nya dari Januari sampai Desember. Lalu enter. Ini bisa kita drag ke bawah. Nah, terus ini bisa kita perbesar nih ukuran selnya. Jadi lebih bagus. Secara default, dia akan membuat chart bentuk line atau line chart. Lalu warnanya hitam. Kalau kita lihat di sini, kota Jakarta ini menunjukkan tren yang naik atau uptrend. Kalau Tangerang juga uptrend, tapi sempat ada fluktuasi yang cukup turun nih di tengah-tengah. Kalau Bogor ini menunjukkan downtrend atau tren yang turun. Dari tadinya tinggi, jadi rendah ke bawah. Sekarang kita mau coba buat tipe chart yang lain, selain line chart. Jadi, Sparkline itu punya 4 jenis tipe chart, yaitu line chart, column chart, bar chart, dan win-loss chart. Jadi di sini kita juga buat jadi 4 data. Kita copy datanya ke bawah. Misal yang ini cabang Bekasi atau kota Bekasi. Nah, yang Jakarta kita biarin tetap line chart. Yang Tangerang mau kita buat jadi kolom chart. Yang Bogor kita buat jadi bar chart. Yang Bekasi kita buat jadi win-loss chart. Untuk win-loss chart pas digunakan kalau datanya ada yang negatif. Jadi yang Bekasi kita buat ada yang negatif. Berarti dia nggak laba nih, tapi rugi. Kita buat di 2 bulan. 2 bulan ada yang rugi atau negatif. Ini chart ya. Chart. Nah, berarti kita rubah untuk cabang Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Mulai dari yang Tangerang dulu. Ini functionnya perlu kita tambahkan argumen. Koma, buka kurung kurawal, lalu ketik chart type. Kutip lagi, koma, kutip buka lagi, kita ketik kolom, karena kita mau buat kolom chart. Kolom, kutip tutup, lalu tutup lagi kurung kurawal, lalu enter.
maka dia akan berubah menjadi kolom chart. Nah, yang ini saya drag ke bawah. Nah, bar chart yang ini saya ganti menjadi bar. Yang tadinya kolom dirubah jadi bar. Maka dia akan jadi bar chart ke kanan. Bar chart di sini hanya bisa yang jenis 100% stack. Jadi hanya menunjukkan kontribusi atau persentase dari setiap bulannya. Di sini bisa dilihat yang paling besar itu bulan Januari kontribusinya, yaitu labanya yang paling besar juga kalau kita lihat di datanya. Semakin ke kanan atau semakin bertambah bulan, kelihatan labanya semakin kecil. Kita lanjut ke yang ini, win-loss chart, cabang Bekasi. Ini kolomnya kita ganti jadi win-loss. Win-loss. Nah, jadi ini lebih simetri ya. Nilai nolnya benar-benar di tengah. Berbeda dengan yang ini. Yang kolom chart. Kalau kolom chart memperhatikan persentasenya. Yang pertama, rugi $52.000. Ini batangnya atau barnya lebih panjang dari yang rugi Agustus karena ruginya lebih sedikit. Jadi di sini lebih kecil. Tapi kalau kita pakai ini, yang win-loss chart, dia nggak peduli mau rugi berapa, untung berapa. Cuma bisa kita lihat aja nih, kapan dia win atau laba, kapan dia loss atau rugi. Oleh karena itu, ukuran batangnya atau barnya sama panjang. Sekarang kita mau atur dari warna spark line-nya. Kita mulai dari yang line chart dulu. Untuk line chart hanya bisa satu warna. Jadi kita tambahkan argumen buka kurung kurawal, kutip, masukkan color, kutip tutup, koma, masukkan warnanya. Karena ini uptrend, jadi saya mau warna hijau, yaitu green. Lalu kutip tutup dan kurawal atau kurung kurawal tutup. Lalu enter. Nah, maka dia akan berwarna hijau. Untuk kolom chart, bar chart, dan win-loss chart bisa pakai dua warna. Untuk kolom chart, supaya bisa dua warna, ada angka negatifnya. Misal yang ini. Saya jadikan negatif. Saya mau yang positif itu berbeda warnanya dengan yang negatif. Begitu juga dengan yang win-loss chart. Antara positif dan negatif beda warna. Kalau bar chart, dari warna 1 ke warna 2 harus berbeda warna. Ini juga bisa kita atur. Kita mulai dari kolom chart. Pertama kita atur dari warna yang positif. Untuk warna yang positif, kita cukup menggunakan kode color. Di sini, karena sebelumnya sudah kita masukkan chart type, kalau mau masuk ke kategori selanjutnya, harus membuka argumen baru menggunakan titik koma. Jadi harus pakai titik koma, nggak bisa pakai koma biasa. Lalu masukkan kutip color. Color, kutip tutup, koma, masukkan warnanya. Karena positif, saya mau warna hijau. Lalu titik koma lagi. Sekarang saya mau yang negatif color atau warna ketika dia negatif. Buka kutip, masukkan next color. Ini berarti negatif color. Tutup lagi kutipnya, koma, buka kutip, saya mau warna merah, berarti red. Lalu kutip tutup dan enter. Maka dia yang positif akan berwarna hijau. Yang negatif berwarna merah. Ini juga bisa kita terapin di win-loss chart. Tapi ini kita ganti lagi. Kolomnya jadi win-loss. Win-loss. Nah, ya win-loss juga sama. Kalau dia win atau laba, warnanya hijau. Kalau loss atau negatif, warnanya jadi merah. Sekarang kita mau terapin di bar chart. Ini saya copy juga ke sini. Di sini chart type-nya kita balikin lagi
jadi bar. Lalu bahasanya untuk yang ganjil atau yang pertama, bar pertama atau bar ganjil itu color 1. Untuk yang bar genap 2, 4 dan seterusnya itu bahasanya color 2. Jadi color 1 dan color 2. Lalu kita enter. Nah, di sini warnanya sesuai dengan yang kita masukkan. Color 1 green atau ganjil, itu green. Color 2 atau genap, warnanya red atau merah. Jadi ini untuk mengatur warna pada sparkline. Cukup sekian untuk video Google Function. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.